Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Surham. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh pengasuh Yayasan Ustaz Mukarram Nurul Haq Al-Bantani untuk membimbing anak-anak santri tahfiz di Pondok Tahfiz Pesan Langit Semesta. Alhamdulillah kita di sini sudah hampir jalan 2 tahun, bahkan sudah masuk ke tahun ketiga. InsyaAllah mudah-mudahan kegiatan ini hendaknya senantiasa berkelanjutan ke depannya sehingga kita bisa mencetak kader-kader anak-anak yang ke depan insyaAllah bisa menggantikan kita pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Berdiri alhamdulillah 2017. Di awal 2017. Sekarang udah memasuki usia yang hampir ke 3 tahun ya. Insyaallah. Kami sebenarnya mematok santri untuk satu rumah 10 santri, karena memang memang yayasan untuk satu rumah 10 santri dari yayasan. Kemudian kalau yang sekarang yang mungkin ada 5. Berarti ada kekurangan 5 lagi? Ya, masih membutuhkan 5 santri lagi. Alhamdulillah sebenarnya banyak manfaatnya daripada kenalannya. Cuma kadang-kadang kan yang namanya santri, kadang-kadang ya yang namanya anak-anak gitu kan. Biasalah yang namanya anak kadang-kadang ada agak-agak nakal-nakal sedikit lah. Cuma kalau dari kegiatan operasional insyaallah lancar, dan masyarakat di sini pun mendukung program kita yang kita adakan. Mereka sangat support terhadap apa yang dilakukan oleh yayasan di sini. Karena bagi mereka dengan adanya rumah tahfiz di pondok ini sedikit banyak sangat memberikan manfaat, minimal manfaat adanya orang-orang yang membaca Al-Quran sehingga kampung mereka mudah-mudahan diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini. Jadi sebenarnya rumah tahfiz kita ini memang sudah berdiri hampir 3 tahun. Dengan santri pertama itu Samsul. Nah, jadi Samsul, kemudian berikutnya ada yang masuk lagi sehingga pada awal pendirian itu ada 10 santri, bahkan lebih sampai 12 mungkin. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu ada yang beberapa santri kita yang karena sebab orang tuanya pindah kota sehingga ikut pindah ke kota yang dituju oleh orang tuanya sehingga keluar dari pondok kita. Kemudian diganti oleh santri lain. Akan tetapi yang jelas kalau sekarang yang santri pertama kita yang bertahan itu Syamsul. Ini yang lain itu sifatnya anak-anak baru gitu. Oh ya. Nah, baik. Kalau di pondok tahfiz kami itu yang pertama kalau kita bicara metode berarti kita bicara Al-Quran dulu kan. Iya. Tersedia banyak pilihan ragam Al-Quran di pasaran dan kami sengaja memilih Al-Quran Tikror karena Al-Quran Tikror merupakan buah karya para hafiz yang mana mereka memikirkan bagaimana caranya pola metode yang pas untuk agar Al-Quran tersebut bisa digunakan oleh para penghafal Al-Quran, baik yang sudah senior ataupun pemula. Nah, salah satu pengalaman para penyusun kitab Al-Quran Tikror ini adalah bahwasanya bahkan di Masjid Nabawi pun itu faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menghafal Al-Quran adalah mengulang-ulang. Nah, makanya dinamakan Al-Quran Tikror, Al-Quran ulangan. Dan di dalam Al-Quran ini juga ada tanda-tanda di mana satu Al-Quran dibagi menjadi 4 makro dan satu makro dibagi menjadi 2 makto. Nah, kami pun pada asatiz di sini itu mengumpulkan hafalan setiap makro. 1 halaman, 1 muka, 4 makro. Ketika dia sudah 1 makro benar hafalannya, benar bacaannya, makronya, kemudian penyampaiannya, matnya, baru kita izinkan dia ke makro kedua dengan catatan tetap mengulangi makro pertama. Ini ketika makro ketiga maka dia tetap mengulangi makro pertama, 2 dan ketiga. Ketika makro keempat maka tetap mengulang dari makro 1, 2, 3, 4. Maka disitulah itu 1 muka.
Nah, insya Allah dengan metode ini santri yang sudah hafal satu makro atau satu surah, maka diharapkan kemudian tidak hilang hafalan lamanya ketika masuk ke hafalan baru. Dan kita pun di sini kita baru mengizinkan satu santri pindah dari satu surah ke surah lain, misalkan dari surah Ar-Rahman Al-Waqi'ah, maka itu dinyatakan lolos hafalan apabila dia sudah menyetor satu Ar-Rahman satu surah full dari satu ayat pertama sampai ayat terakhir. Baru dia mulai ke masuk surah Al-Waqi'ah. Nah, memang dengan metode ini insyaallah bacaan santri dari segi makhraj dan mat tajwidnya insyaallah bisa kita pertanggungjawabkan. Cuma memang ada di mana-mana namanya metode pasti ada kekurangannya. Nah, kami sadari mungkin sedikit lambat karena memang kalau kita ikuti perkembangan rumah tahfiz, memang ada rumah tahfiz yang ini menjaminkan dalam hitungan bulan bisa mengeluarkan atau mewisuda yang hafalannya selesai 30 juz. Maka kalau kami insyaallah dalam progres ke sana, tapi kami tetap menekankan kepada tajwid dan makhraj yang benar gitu. Santri kami sebenarnya yang paling tinggi yang pernah kami dari pondok tahfiz kami adalah 5 juz. Tapi kemudian santri tersebut sudah tidak sini lagi. Kalau yang sekarang itu yang 4 juz, itu yang anak kita Syamsul dan Ma'ruf, insyaallah sebentar lagi mau masuk ke juz kelima. Gitu. Oke, baik. Waktu ideal untuk menghafal sebenarnya itu ba'da subuh, ataupun seandainya bisa memang sebelum subuh atau ketika setelah sholat tahajud sampai jam 7 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan semisal sholat isra ataupun nanti sholat duha. Nah, ketika sudah masuk di waktu duha, maka itu dia manzil, mengulangi hafalannya yang di waktu subuh. Ini ketika ba'da zuhur, ketika sudah lelah dan juga kadang-kadang sudah mulai mengantuk, maka anak-anak hanya manzil. Kalau yang tadi maaf tadi sabki ketika duha, maka ketika siang manzil. Kalau sore sifatnya mengulangi hafalan umum. Jadi sehingga hafalan-hafalan lama ketika sudah masuk juz 4, juz 2, juz 3, juz 1-nya itu tidak hilang. Harapan kami sebagai Dewan Asatiz juga dari yayasan mungkin tentu saja mengharapkan dari pondok kami ini lahir para hafiz, para qori, ulama-ulama, calon-calon ulama yang bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Kemudian kami tetap berpegang pada prinsip dari hadis baginda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa membaca Al-Quran dan kemudian juga bisa mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain, sehingga hidup kita tidak hanya bermanfaat bagi keluarga kita, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Kemudian saya mengharapkan juga setiap ilmu yang disampaikan yang diterima daripada Ustadz agar diamalkan, sehingga ilmu tersebut menjadi darah daging dan menjadi karakter ke depan nantinya dimanapun santri itu berada.